Oke, teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kita akan sedikit sharing saja. Jadi kita sebagai pedagang ini tentunya banyak sekali pengalaman ya, rintangan dan juga ya mungkin dari pahit manisnya semua merasakan hal itu. Nah, jadi teman-teman ya, sepanjang kita itu berkarir, artinya berkarir ya, walaupun kita sebagai pedagang kaki lima, tentunya ya banyak banyak cerita juga ya yang perlu kita bagikan gitu kan. Termasuk saya sendiri teman-teman ya, yang sudah notabene sudah lama juga ya usaha ini, dan untung di 2 tahun terakhir ini dia bisa membuat cerita lah, walaupun melalui YouTube gitu, seperti itu kepada teman-teman semua ya. Mungkin saya juga kan tidak tidak ingin lah selamanya itu hanya berdagang seperti ini gitu kan. Jadi usia semakin tua gitu kan, dan kita harus punya apa ya, ya nggak mungkin juga lah seperti ini gitu. Saya memang dari dulu itu memang kalau dagang itu ya teman, itu tidak ada keinginan gitu ya, artinya cita-cita untuk ke arah dagang terus berlanjut terus itu tidak seperti itu awalnya kan. Jadi awalnya saya berdagang itu ya karena dulu pas zaman-zaman itu saya sedang kuliah ya di Jogja ya. Jadi karena pada saat itu ekonomi memang kepepet, jadi sangat butuh sekali. Jadi saya memberanikan membantu teman orang gitu kan, yang tidak jauh dari kontrakan saya, sehingga di situ saya sempat sekitar setengah tahun membantu orang dan punya keinginan untuk dagang. Cita-cita saya dulu hanya satu teman-teman ya, dagang itu pada saat itu ya, karena zaman-zaman saya sekolah kuliah itu uang 300.000 masih sangat berarti. Saya hanya kepikiran dulu dapat uang 300.000 aja per bulan gitu kan, itu sudah cukup. Itu naluri saya dulu ya, dan benar saya bisa usaha. Ternyata gitu kan, ternyata usaha itu yang membawa arus sendiri gitu teman. Jadi saya terlena dalam usaha, bahkan hampir-hampir kuliah saya ini terhenti gitu kan, hampir gitu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah masih bisa selesai gitu kan, karena saat itu juga usaha saya berkembang teman-teman, berkembang. Dan apa ya, saya merasakan satu kejutan gitu kan, kejutan yang luar biasa bagi saya yang tidak pernah punya uang, akhirnya punya uang. Nah, tetapi saya lupa pada dasar saya waktu saya usaha pertama itu, jualan pertama, bahwa seharusnya saya itu memikirkan bahwa saya itu harus selesai kuliah kemudian cari masa depan gitu kan. Ternyata saking enaknya di dagang, bahkan punya cabang-cabang pada situ sudah ya usia-usia muda ya itu, usia muda. Jadi saya tertahan untuk tetap usaha, sehingga saya tidak ingin bekerja gitu, seperti itu, tidak ingin melamar kerja mana gitu, tetap kekeh di usaha itu kan. Ya walaupun pengalaman saya sendiri ya teman-teman, sebenarnya saya tuh di kampus pun bahasanya itu adalah aktivis juga ya, artinya senang berorganisasi gitu kan. Nah, tetapi tidak mengapa dalam usia-usia sekarang itu saya bisa mengabadikan momen-momen ya, momen-momen saya saat dagang-dagang seperti ini, dan kemungkinan gitu kan video-video yang saya buat itu kan bisa bisa bermanfaat ya, walaupun banyak kurangnya teman-teman seperti itu. Nah, berjalannya waktu ya teman, berjalannya waktu itu saya mencoba gitu kan, karena namanya usaha itu kan jatuh bangun ya. Saya sudah berada nyaman, merasa nyaman di usaha, sehingga suatu ketika saya itu jatuh keras gitu kan, mau bangkit melalui dunia dunia kerja. Bahkan saya pernah melamar kerja gitu kan di tahap itu. Jadi pelamar kerja itu ternyata juga karena kita biasa udah usaha sendiri, biasa dagang sendiri, ternyata penghasilan jauh berbeda teman-teman, seperti itu, jauh berbeda. Nah, disitulah yang menjadikan saya itu tidak tidak apa ya, tidak ngebet, tidak harus melanjutkan pekerjaan. Saya mah justru balik lagi setelah kerja beberapa bulan, balik lagi dagang lagi seperti itu dan mengembangkan. Walaupun
tidak seperti dulu-dulu hanya tertatih-tatih. Dan sehingga pada suatu ketika saya pernah ke Palembang, kemudian saya ke Kalimantan kemarin itu, dan sampai saat ini saya berada di Bandar Lampung kan, seperti itu. Nah, jadi singkatnya teman-teman ya, dari proses seperti ini gitu kan, itu yang saya petik itu adalah ya, kadang kita itu berharap mencari titik aman gitu kan, tetapi rintangan itu kan semakin berat ya teman-teman. Ketika kita sudah berada di atas, banyak sekali hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan gitu kan, itu malah kita lakukan, sehingga kita akhirnya kembali terjatuh. Saya kemarin waktu di Kalimantan teman-teman, di Kalimantan itu sudah mulai merangkak naik gitu kan, kembali naik ke seperti semula gitu, sudah mendekati. Tetapi entah kenapa ada kejenuhan sendiri gitu kan, karena saya merasa juga kembali ke apa ya, ke planning awal saya dulu gitu kan, bahwa saya itu ingin sebuah kepuasan sendiri, artinya mengabdi ataupun ya mungkin setidaknya kita bermanfaat buat orang lain ya, seperti itu. Nah, jadi walaupun sampai saat ini teman-teman, saya juga masih menjadi seorang pedagang kaki lima, ya kita jalanin aja, kita syukuri aja gitu kan, seperti itu. Nah, intinya ini hanya sebuah apa teman-teman, sebuah pengalaman yang mungkin bisa dipetik hikmahnya gitu kan. Jadi teman-teman semua juga yang mungkin sudah berkecimpung di dunia pekerjaan di usia-usia muda kan, seperti itu baru akan merasakan bahwa sesuatu yang mandiri gitu kan, seperti kami itu kan mandiri ya, mandiri itu mungkin yang diperlukan seperti itu, karena tidak ada tekanan. Nah, bagi kami sendiri, saya sendiri di usia muda itu habis untuk usaha gitu kan, jadi mengurus usaha-usaha dan jatuh bangunnya tuh luar biasa di situ. Jadi tidak sempat seperti teman-teman semua yang di usia-usia sekolah, lulus sekolah atau lulus kuliah ini berjibaku untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah, saya sendiri tidak mengalami seperti itu. Nah, itu juga kadang yang merasakan hidup itu tidak lengkap ya, karena kadang kalau lihat teman-teman yang sebaya saya, seangkatan saya itu kan, mereka mungkin sudah punya yang sukses ya, sudah punya jenjang-jenjang, sedangkan saya tetap berkutat jatuh bangunnya di hanya sebagai pedagang kaki lima. Tapi itu tidak masalah teman-teman, yang penting kita itu bisa menikmati hidup, dan toh orang lain belum tentu bisa seperti kita kan gitu kan ya. Jadi hal ini ya mungkin banyak positifnya juga. Yang pasti ya teman, dari perjalanan hidup ini gitu ya, semenjak saya menjadi seorang pedagang kaki lima gitu kan, ya untungnya satu teman-teman, sejatuh-jatuhnya kita itu masih cepat untuk bangkit seperti itu, karena di situ kita punya skill yang abadi. Artinya gitu, selama kita sehat, skill itu ada, jadi buka dimanapun dagangan itu pasti laku ya. Ya apa ya namanya, rezeki kalau kita mau berusaha pasti ada teman. Karena pengalaman saya sendiri ya mungkin ini tidak boleh disesali gitu kan, karena mungkin kalau dulu cita-cita saya ingin menjadi yang mungkin orang birokrasi segala macam kan, seperti itu. Nah, sekarang dengan keadaan kita gitu kan, dengan situasi kita, sikon kita tetap menjadi seorang pedagang kaki lima, walaupun cita-cita itu masih ada gitu kan, seperti itu. Tetapi kita masih beruntung, karena apa? Dengan kemampuan kita sendiri, dengan kemandirian kita sendiri itu, kita bisa menciptakan, bahwa saya juga pernah memiliki beberapa cabang gitu kan. Itu kadang bisa apa ya, bermanfaat juga, walaupun ya masih minim ya, seperti itu. Nah, tetapi yang paling melekat, yang paling bisa kita andalkan itu yaitu kemampuan diri kita sendiri. Ketika kita terjatuh, kita cepat banget bangkit, artinya kita segera bangkit, dan walaupun itu tertatih-tatih. Nah, tetapi teman-teman bisa membuktikan, saya juga mengalami ini. Jadi ketika sudah tidak punya uang, tidak punya modal, karena kita punya pengalaman dan skill tadi ya, kalau masalah dana itu relatif ya teman-teman. Artinya kalau kita berusaha bagaimanapun caranya gitu kan, itu pasti dapat
dan kita insya Allah bisa usaha. Nah itu bagi kita ya teman-teman. Nah tapi kalau bagi teman-teman yang pemula yang ingin dagang itu di odading ataupun cakwe, jangan pernah pesimis teman-teman ya. Saya berangkat dulu bukan dari faktor keinginan yang kuat, hanya kepepet seperti itu ya. Nah teman-teman semua mungkin sekarang kebalikan, mungkin pekerjaan sudah susah, ingin usaha. Harus semangat teman-teman, karena disitulah cara kita menemukan jalan kehidupan gitu kan, jalan yang harusnya kita ambil. Nah kalau saya sendiri itu sekarang gemar karena dagang adalah rutinitas, dan gemar sekali seperti membuat ini konten-konten medsos seperti ini. Sekarang aktif seperti itu, dan ya setidaknya untuk melepas kejenuhan, dan mungkin inilah salah satu ritme kehidupan kita. Jadi temukanlah teman-teman ya, temukanlah jalan dan ketenangan dan kenyamanan pada suatu pekerjaan kita, karir kita ke depan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.